Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakilas Channel. Baik, adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun adik-adik berada. Sakilas Channel kembali menyapa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Ya, baik adik-adik, kita langsung saja masuk di materinya. Ya, karena durasi ya. Baik, garis singgung lingkaran. Nah, pernah mendengar mengenai garis singgung lingkaran? Ya, saya kira, saya pikir ya teman adik-adik telah ya. Ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya ya tentang lingkaran. Kita akan masuk lagi di materi selanjutnya tentang garis singgung lingkaran. Namun sebelum masuk terlalu jauh, kita ingin kenal dulu sama garis singgung lingkaran. Karena kata pepatah, tak kenal itu maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Baik, kita lanjut. Nah, mengenal garis singgung lingkaran. Coba diperhatikan adik ya. Pada kegiatan ini, kalian akan diajak untuk memahami garis singgung dan bukan garis singgung suatu lingkaran. Nah, harus paham dulu yang mana yang dimaksud garis singgung dan bukan garis singgung. Karena pada pembelajaran selanjutnya, kita akan menghitung berapa sih panjang garis singgung suatu lingkaran, ya, berapa panjangnya, ya. Karena juga nanti pembahasan tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, coba kita perhatikan tabel ini, ya. Tabel ini di kolom pertama tentang garis singgung dan kolom kedua bukan garis singgung. Coba diperhatikan adik-adik. Nah, untuk kolom garis singgung ini, inilah yang dimaksud garis singgung. Ini garis A, ya. Ya, garis A. Coba saya gambarkan di sini supaya lebih jelas, ya. Nah, saya gambar lingkarannya. Saya gambar dua ya. Ini sudah bentuk lingkaran kah? Ini bulat ini kayak oval ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya kasih lagi di sini. Ya. Nah, oke. Saya ganti tulisannya dulu. Warna kuning saja. Warna ini. Ini adalah garis singgung. Ya, garis singgung. Contoh ya. Yang ini contoh bukan garis singgung ya. Contoh bukan garis singgung. Baik. Nah, kita bahas dulu contoh yang garis singgung ya. Nah, kita rubah warnanya warna apa ya? Warna hitam saja. Nah, saya mau buat garis. Oke, itu cukup. Oke. Nah, setelah itu kita namakan ini adalah garis A. Garis A ya. Garis A. Nah, garis A ini ya menyinggung lingkaran di titik ini. Saya kasih titiknya warna kuning, tepat di sini. Sini ya. Ini titik enggak jelas. Enggak jelas. Ini titik A. Oke. Titik A. Inilah yang dinamakan titik singgungnya ya. Saya kasih keterangan titik A ini adalah titik singgung ya. Titik singgung yang ada yang tersinggung, titik singgung lingkaran. Titik singgung lingkaran. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sedangkan garis A yang kecil ya, ini adalah garis singgung lingkaran. Nah, lingkaran. Jadi ini garis A tepat ya atau pas dia bergesekan ya, atau bagaimana yang ke bahasa
realnya itu. Dia menyinggung bersentuhan ya, bersentuhan dengan busur dari lingkaran ini atau pinggir dari lingkaran ini. Bagaimana halnya dengan contoh yang bukan garis singgung? Nah, saya tetap pakai yang warna hitam. Nah, aduh, saya salah ini. Ya, ini ya. Oke. Oke. Ini ada juga garis A. Garis A saya namakan juga. Aduh. Saya namakan juga garis A. Ya. Kemudian ini ada titik ya. Ini titik saya kasih warna kuning. Titiknya titik A dan ini adalah titik B. Nah, coba kita perhatikan ini saya ganti saja bukan garis A di sini ya. B di sini, garis B. Nah, oke. Oke, saya kasih dulu batasan. Saya bahas contoh bukan garis singgung ya. Ini garis B memotong lingkaran ini di titik A dan di titik B. Nah, ada dua titik potongnya. Makanya ini garis B tidak bisa dikatakan bahwa garis B menyinggung lingkaran ya. Bukan garis singgung. Garis B ini bukan garis singgung ya. Karena memotong memotong lingkaran itu di dua titik. Kalau garis singgung, dia pas bersinggung dengan titik singgungnya satu saja titik singgungnya. Kalau ini dia memotong garis itu di titik, memotong lingkaran tersebut di titik A dan titik B, ya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian, andaikan A adalah titik singgung, ya. Oke. Ya, titik singgung garis BA. Garis BA terhadap lingkaran O. Jadi kita bahas yang ini saja, yang garis singgung. Ini di sini titik pusatnya ya. Anggaplah di sini di tengah-tengah ya titik pusatnya. Ini tidak jelas, ini warna hijau. Ini adalah titik O. Nah, saya buat ini, saya hubungkan titik O dengan titik A. Oke. Sudah. Nah, buatlah dugaan tentang jarak antara titik pusat dengan titik singgung, ya. Maksudnya tadi ini di sini titik B ya. Nah, buatlah dugaan antara jarak antara titik pusat dan titik singgung. Titik pusat ini ke titik singgung ini jaraknya adalah R. R itu apa? R itu adalah jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa jarak antara titik pusat dengan titik singgung lingkaran itu adalah jari-jari lingkaran. Oke. Baik, yang kedua, ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung. Ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran ini, ya, lihat pensilnya, antara jari-jari lingkaran dan garis singgung. Nah, ukuran sudutnya apakah lancip, tumpul, atau siku-siku? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, pastilah membentuk sudut siku-siku karena dia tegak lurus. Saya ganti warnanya. Tegak lurus di sini. Jadi, ya, ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung adalah siku-siku. Atau 90 derajat. Ini besar sudutnya 90 derajat. Oke. Nah, sekarang diskusikan dengan tamu kalian dan sampaikan dugaan kalian guru ya. Sampaikan ini ke guru kalian ya. Oke, ini nanti kita akan bahas. Untuk pengenalan garis singgung, saya kira ini sudah bisa ya dibedakan ya adik ya. Jadi ini merupakan garis singgung lingkaran, yang ini merupakan bukan garis singgung lingkaran ya. Kemudian bagaimana kalau ya kita lanjutkan. Saya hapus ini dulu. Saya hapus. Oke, saya hapus. Nah, bagaimana kalau
misalnya itu kan tadi titiknya pada lingkaran. Kalau misalnya ada lingkaran seperti ini, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran. Nah, ini pusatnya di sini. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana garis singgungnya apabila ditarik garis singgung dari sebuah titik yang berada di luar lingkaran? Anggaplah ini titik A. Ini adalah titik O yang merupakan pusat daripada lingkaran. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Nah, kita tarik garis di sini. Tunggu dulu, kita ganti warnanya. Nah. Oke. Cukup. Aduh, meleset ya. Kita ulang. Kita tarik dari sini. Boleh. Kasih ketemu dengan titik A. Stop. Ya, nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Kemudian kita tarik lagi. Oke. Oke, titik A di sini ya. Titik A pas tepat ya. Tepat titik A di sini. Titik A. Ya, ini titik A-nya. Oke. Inilah garis singgungnya ya. Inilah garis singgungnya. Kenapa kecil sekali ini? Garis singgungnya. Garis singgung lingkaran tersebut ya. Jadi ini ada sebuah titik, kita tarik garis dari titik ini lalu menyinggung lingkaran tersebut. Nah, ada dua buah garis singgung yang terbentuk. Nah, di sini kedudukan terhadap garis singgung ini terhadap jari-jarinya seperti ini. Oke. Dan seperti ini. Nah, oke. Kelihatan di sini bahwa akan terbentuk sudut siku-siku antara jari-jari dan garis singgung lingkaran. Nah, gambar apa yang adik-adik lihat? Nah, ternyata ini nih membentuk sebuah layang-layang ya. Sebuah layang-layang. Layang-layangnya di mana? Yang ini ya. Nah, kita tarik garis putus-putus. Hubungkan titik O dengan titik A. Ini juga titik singgung 1 dan titik singgung 2. Maka terbentuklah layang-layang. Kita beri nama ini adalah namanya, anggaplah ini B, ini C. Jadi inilah yang dimaksud dengan kita bisa namakan ini adalah layang-layang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran. Oke, layang-layang garis singgung lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari panjang daripada garis singgung ini ya? Panjang dari garis singgung ini kita keluarkan saja ya. Kita keluarkan layang-layangnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini saya ya. Kurang lebih seperti ini ya, adik-adik ya. Oke. Ini harus 90 di sini ya. 90. Ini titik A, ini titik O, ini titik B, ini titik C. Nah, oke. Nah, sekarang melalui gambar ini kita bisa melihat ada dua buah segitiga siku-siku yang terbentuk, yang membentuk layang-layang tersebut. Yang mana saja segitiga siku-siku itu kalau kita keluarkan, kita bikin dulu garis segitiga siku-sikunya seperti ini. Ini yang pertama, lalu yang kedua ya seperti ini. Ini miring sedikit seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Ini titik B, ini titik O, ini titik A. Ini titik O, ini titik C, ini titik A, ya. Oke, jadi ada dua buah
segitiga siku-siku yang terbentuk. Yang manakah yang merupakan garis singgungnya? Ternyata saya kasih keterangan di sini ya. AB itu ya sama dengan AC itu merupakan garis singgung lingkaran. Kemudian OA itu adalah jarak antara titik pusat atau titik O dengan titik A atau titik yang berada di luar lingkaran. Nah, kemudian panjang OB itu sama dengan panjang OC yang merupakan adalah jari lingkaran atau kita simbolkan biasa dengan R. Jadi di segitiga ini bisa kita simbolkan bahwa OB ini adalah jari-jari, OC juga adalah jari-jari. Ya. Bagaimana hubungannya? Ingat kembali teorema Pythagoras. Kenapa Pythagoras ya. Yang mana kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Yang mana itu OA pangkat 2 sama dengan ya OC pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. OA itu tadi apa? OA itu adalah jarak titik pusat ya. Ini jarak antar titik pusat. Nah, OC itu apa? OC itu adalah jari-jari lingkaran. AC itu apa? AC adalah panjang garis singgung lingkaran. Jadi panjang garis singgung ini, rumus ini bisa kita turunkan. Panjang garis singgung lingkaran itu sama dengan ya, atau tidak usah sama dengan ya. Panjang garis singgung lingkaran tadi kan AC, berarti AC pangkat 2 itu sama dengan OA pangkat 2 dikurang dengan OC pangkat 2. Nah, ataukah bisa kita ini kotak-kotak dulu ya. Ini adalah rumus untuk mencari garis singgung lingkaran apabila sebuah titik berada di luar lingkaran, baru kita tarik garis untuk menyinggung lingkaran tersebut ya. Apa yang terjadi kalau kita ganti OA ini atau OB ini atau OC ini jari-jari? Nah, maka AC pangkat 2 sama dengan ya. Saya tulis di sini saja, saya lanjut di mana ya? Saya ikuti ini, saya lanjut di sini. Di sini. Nah, berarti AC pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 kurang OC pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan OA tadi ini adalah jarak ya. Jarak OA dikurang OC itu adalah jari-jari R pangkat 2. Atau bisa kita sederhanakan rumus ini menjadi AC sama dengan akar OA pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Inilah rumus untuk mencari panjang garis singgung yang tadi ya. Oke. Baik, misalnya saya kasih contoh ya. Saya hapus semua dulu. Saya kasih contoh. Misalnya saya gambarkan lagi lingkarannya tadi. Nah, oke. Saya gambarkan lingkarannya tadi. Kemudian ada sebuah titik. Di luar lingkaran. Ini juga. Tidak terlalu di tengah. Oke. Tengah-tengah sudah mungkin itu. Lalu saya tarik garis di sini. Saya kasih ganti warnanya dulu. Oke. Pas di titik ini. Lalu di sini juga saya tarik garis di sini. Pas di titik ini. Saya tarik garis juga dari sini. Saya juga tarik garis dari sini. Oke. Kemudian saya tarik garis putus-putus. Dari sini. Anggaplah ini O, ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang yang diketahui ini contoh soal ya.
Yang diketahui AB itu panjangnya AB itu bukan yang diketahui panjang AB. Tapi yang diketahui panjangnya AO. AO itu panjangnya 10 cm. Kemudian panjangnya jari-jari atau OB itu adalah berapa? 6 cm, 6 cm. Jadi di sini panjangnya 10 cm. Saya ganti dulu warnanya. Ini panjangnya 6 cm. Ini 10 ya. Nah, yang ditanyakan yang ini, AB berapa? Nah, AB itu adalah panjang garis singgung. Nah, panjang garis singgung. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa AB itu, kalau kita keluarkan garis singgung ini, nah, seperti ini akan membentuk segitiga siku-siku. Pakai penggaris ada ya. Ini siku-siku di B, ini titik pusatnya, ini adalah titik yang berada di luar. Di mana panjang OB itu 6 cm, panjang AO itu adalah 10 cm. Nah, menggunakan teorema Pitagoras maka akan diperoleh AB sama dengan akar dari sisi miringnya pangkat 2 AO pangkat 2 dikurang BO pangkat 2. BO ini adalah jari-jari ya. Sama dengan AB sama dengan akar AO tadi 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. AB sama dengan 10 pangkat 2 100 dikurang 6 pangkat 2 36. AB sama dengan 100 kurang 36 adalah 64. Akar dari 64 itu adalah 8. Jadi panjang garis singgungnya adalah 8 cm. Seperti itu adik-adik ya, kalau ingin mencari panjang garis singgung sebuah lingkaran ya. Oke. Nah, saya ingatkan kembali bahwa panjang daripada AB ini sama panjangnya dengan AC ya. Oke. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai garis singgung, bagaimana kita mengenal garis singgung itu, lingkaran itu, dan mencari cara penyelesaian untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, menambah hasanah pengetahuan adik-adik dimanapun berada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih yang telah subscribe, itu tandanya kalian telah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyak agar semakin bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.